Kamu berani menyakiti Susu. Susu, bukannya ibu sudah bilang. Jangan dekat-dekat si anak manis tanpa ibu ini. Aku punya ibu, ini rumah ibuku. Kamu yang bunuh ibuku, kalian semua jahat. Jangan bicara buruk tentang ibuku. Xiao Yu, aku sangat merindukanmu. Xiao Yu. Makanan sudah siap, kamu makan dulu. Besok ayah mau dinas luar, ibu harus menyetrika baju ayah. Kenapa lagi telanjang kaki? Sudah berapa kali ibu bilang, telanjang kaki bisa sakit. Xiao Yu, jangan nangis, sini ibu lihat. Ibu hangat, ini bukan mimpi. Aku kembali setahun yang lalu. Yoyu, supnya hampir matang. Minum sup dulu sebelum pergi. Ayah brengsek ini berdandan rapi, mau jemput selingkuhan pulang. Kasihan ibu, masih sibuk bersih-bersih rumah. Yoyu, air di panci mendidih. Bisa matikan apinya? Ibu, Makan dulu sebelum pergi. Lihat dirimu, di rumah enggak ngapa-ngapain. Badanmu jadi kurus, muka pucat. Masih ada selera makan? Enggak mau. Xiao Yu, masuk kamar ya. biar aku rencanakan, pasti bantu ibu. Hajar ayah brengsek ini. Kiyuining. Bukannya aku sudah bilang, aku mau dinas luar. Koper kenapa belum siap? Bukan, kan besok baru dinas? Aku siapin sekarang. Kenapa berhenti lagi? Kerjaan rumah aja nggak becus. Enggak cari uang juga. Dulu kan kamu yang suruh aku resign, jadi ibu rumah tangga. Sekarang tiap hari bangun tidur. Langsung cuci baju, masak, bersih-bersih. Semua kebutuhan keluarga, aku yang urus sendirian. Kamu enggak lihat? Jangan banyak omong, aku nggak ada waktu urusin ini. Siapkan kopernya. Tinggal 2 hari lagi tahun baru, ini libur tahun baru. Mau dinas apa? Terus, buat apa bawa ini? Diam. Sejak kapan kamu berhak nanya-nanya di rumah ini? Aduh, Yoyu, kamu ngapain sih? Suami istri ngomong baik-baik dong. Mau tahun baru, kamu usir dia, nanti kerjaan rumah. Siapa yang kerjain? Inging. Yoyu sibuk kerja, tekanannya besar. Dia nggak sengaja, tenang aja, tunggu dia pulang. Nanti aku omelin dia, suruh dia minta maaf ke kamu. Terima kasih, Bu. Tante kecilnya mau aku ke sana, bentar lagi tahun baru. Kerjaan rumah tangga ini, serahkan aja ke kamu ya. Nenek jahat selalu bohong sama mama. Biar mama ngerjain lebih banyak kerjaan rumah. Dana pertama buat ubah nasib, biar nenek jahat ini yang keluar. Nggak berlebihan kan? Mama, papa pulang nanti bakal cerai sama kamu. Bakal suruh kamu pergi tanpa bawa apa-apa, mumpung rumah lagi kosong. Cepetan kita cari uang. Kamu kecil-kecil, tahu apa itu cerai? Mama percaya aku, yang aku bilang benar semua. Malam tahun baru bakal turun salju lebat, kamu siapin meja penuh makanan. Tapi papa malah bawa perempuan lain sama anaknya pulang. Pakai hak asuh aku buat maksa kamu cerai. Kamu tahu gimana? Mama, aku lahir ulang. Mama, aku tahu ini susah buat dipercaya.
Tapi kalau yang aku bilang salah, paling cuma kaget doang. Kalau benar, kita punya modal buat hidup. Tapi, Mama aku bisa buktiin, yang aku bilang benar semua. Mama, pinjam jepit rambut kamu dong. Mama lihat, ini bukti terbaik. Xiao Yu kapan bisa buka kunci? Kotak di kamar nenek, kamu tahu gimana? Mama aku udah bilang aku lahir ulang, kita urus yang penting dulu. Nanti nenek pulang, ketahuan dia bahaya. Xiao Yu, nyuri itu nggak benar. Mama, ini kok bisa dibilang nyuri? Ini kan harta bersama kamu sama papa. Selama ini mereka selalu bilang rumah nggak ada uang. Suruh kamu hemat-hemat, padahal mereka sembunyiin uangnya. Nggak mungkin. Nenek sama mama lumayan baik. Dia nggak bakal gitu. Nenek cuma anggap kamu pembantu rumah tangga aja. Dia kelihatannya bela kamu, tapi sebenarnya semua kerjaan rumah tangga kamu yang kerjain, dia sama papa nggak ngerjain apa-apa, bahkan waktu aku sakit ke rumah sakit. Selalu kamu sendiri. Nggak nyangka pengorbananku bertahun-tahun. Cuma anak perempuan umur 5 tahun yang lihat. Mama kamu tahu nggak, abis cerai buat cari nafkah. Kamu keliling sana-sini, nggak sampai setahun, mati mendadak karena kecapean. Aku nggak mau kehilangan kamu. Xiao Yu bilang aku nggak sampai setahun mati. Terus dia gimana? Kalau yang dia bilang benar semua, setelah aku pergi. Gimana caranya dia hidup sendirian? Mama, jangan sedih. Aku ajak Mama cari uang banyak. Xiao Yu, kita kesini buat. Kakak cantik, tolong panggilkan bosnya. Mama mau beli tanah. Mau beli tanah di Shuanglong Bay? Iya, Paman, tapi kami cuma punya 5 juta. 5 juta doang mau beli Shuanglong Bay? Jangan bercanda, lihat aja kalian miskin gini, kayaknya. 50.000 aja nggak punya. Cepat pergi, buang-buang waktu. Bos Jin aja. Paman, setahu aku, grup Shuanglong lagi krisis keuangan, hampir bangkrut. Paman beneran nggak peduli sama 5 juta ini? Shuanglong krisis keuangan, mau bangkrut? Ini info internal, dia cuma anak kecil. Gimana bisa tahu? Berani banget. Bicara ke bos Jin kayak gitu. Nak, kamu lucu banget tapi. Paman, tanah itu 1000 meter. 5 juta, kurang. Paman kan udah dewasa, jangan nakutin anak kecil dong. Lokasi Shuanglong Bay terlalu sepi, kalau nggak dijual ke kami, nggak ada yang mau beli. Ini. Nak, kamu asyik banget. Gini, kamu tambah dikit. Paman jual ke kamu. Nggak bisa, Paman. Paman tadi bilang, kami kelihatannya miskin. Mama demi keluarga. Rok 50.000 aja nggak tega beli. Xiao Yu, Cepat pergi siapin teh. Iya, bos Jin. Aku pergi dulu. Paman, kalau beneran mau jual, buruan deh. Oke. 5 juta ya 5 juta, tapi lokasi tanah ini kurang bagus, susah dijual lagi. Kalian pikir baik-baik ya. Tanah ini bakal cepat dilirikin Luming dari grup One Hao. Dijual lagi bisa untung berkali lipat. Ngomong-ngomong Paman Qin, aku harus jodohin dia sama Mama. Biar Mama dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. beli, dengerin kata anak mama. Oke, sekarang kita tanda tangan kontrak. Paman, lihat Paman cepet banget, nanti kalau aku sukses, siapa tahu bisa bantu Paman. Oke, Paman tunggu kamu bantu. Aku sudah bekerja keras di rumah ini seperti kerbau tua. Tapi tak punya tabungan sedikit pun, tapi mertua punya tabungan rahasia 5 juta yuan. Uang saku rahasia. Ibu, jangan sedih. Nanti kita akan hidup lebih baik. Besok sudah malam tahun baru, makan malam tahun baru sudah siap. Bu, aku sekarang tak punya semangat untuk masak. Yoyo pergi keluar, aku sudah telepon dia berkali-kali. Dia tak angkat, pesan juga tak dibalas. Apa dia?
punya perempuan lain di luar? Jangan khawatir, dia tak berani, ada aku yang perlu disiapkan. Tetap harus disiapkan. Baik, mari kita siapkan bersama. Jangan sampai makan malam tahun baru tertunda. Pinggangku terpelintir, sakit sekali, aku mau istirahat di kamar. Tentu saja. Kalau begitu ibu istirahat saja, tapi uang untuk belanja tahun baru. Yoyu belum memberikannya padaku. Aduh, Yoyu ini keterlaluan sekali. Ini 200 yuan yang ibu kumpulkan dari mengumpulkan barang bekas. Ambil untuk belanja tahun baru. Ibu menderita sedikit tak apa. Makan malam tahun baru ini, serahkan padamu. Aduh, Sangat munafik, kasih 200 yuan, mau aku siapkan. Semua makanan dari malam tahun baru sampai tanggal 15, setiap tahun selalu begitu. Makan malam tahun baru ini, tunggu saja. Semua orang datang makan malam reuni, tapi hanya aku sendiri. Untuk keluarga Yo, berhemat, sibuk sampai kaki tak menapak tanah. Tahun ini, aku akan mengubah caraku merayakannya. Turun salju, apa benar seperti kata Xiaoyu, Yoyu akan bawa perempuan dan anak dari luar pulang? Ying, cepat siapkan makan malam. Yoyu sudah turun pesawat, sebentar lagi sampai rumah. Oh ya, kakak ipar, aku baru-baru ini ke kuil untuk membayar nazar. Bikin 2 sayuran vegetarian lagi ya? Kakak ipar, udangnya bikin banyak, Xiao Bao suka. Oh ya, kalau sudah selesai, sekalian kupas kulit udangnya. Kalau tidak, Xiao Bao bisa tersedak. Bu, aku hari ini kurang enak badan, tak bisa masak makan malam tahun baru. Kalian pesan dari luar saja. Apa? Tak bisa kalau kamu tak masak, pesan dari luar lagi. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Kakak ipar, bukan aku yang bilang, kamu di malam tahun baru. Sakit itu membawa sial, lagi pula makan malam tahun baru tak dimasak di rumah. Lalu apa rasanya tahun baru? Kalau mau rasa tahun baru, masak sendiri saja. Ying, mana mungkin mereka bisa? Kamu di keluarga kami, masakannya yang terbaik, minum obat dulu. Kita masak dulu. Kenapa setiap tahun makan malam Imlek harus aku yang masak sendirian? Kalian cuma ngobrol dan tertawa di samping, nggak pernah mau bantu. Kamu ngomong apa sih? Sebagai menantu perempuan, bukannya memang tugasmu masak? Lalu adik juga, dia kan menantu orang lain. Kenapa dia nggak perlu masak? Kamu bisa dibandingin sama Xiao King. Xiao King langsung kasih keluarga suami anak laki-laki. Anak gembul, bikin keluarga Yo bangga banget. Kamu selama ini di keluarga Yo cuma lahirin anak perempuan, beban. Cuma karena dia kasih anak laki-laki ke keluarga lain. Jadi aku harus melayani dia tiap tahun? Gak cuma itu. Xiao King di keluarga kami juga cari uang sendiri. Bagaimanapun dia karyawan kantoran. Lihat kamu, setiap hari berantakan, cuma tahu ke pasar, rebutan barang diskon. Kalau nggak mau urus rumah tangga, di keluarga Yo ini, kamu ada nilai apa? Cuma beban. Bawa beban kecil lagi. Akhirnya jujur juga. Ternyata kalian selama ini anggap aku cuma pembantu keluarga Yo. Nggak pernah anggap aku keluarga. Ju Yinging, kamu merengek apa di sana? Tahu posisimu. Cepetan masak, jangan tunda makan malam Imlek kami. Mau makan malam Imlek ya? Qiu Ying. Kita cerai saja. Beneran kata Xiaoyu terbukti. Semuanya, perkenalkan, ini adalah anakku, Zhou Su. Dan ini adalah ibu anakku, nyonya baru keluarga Yo, Xiao Shan. Ibu, jangan sedih, nggak worth it buat ayah brengsek ini. Aduh, cucuku sayang, kangen banget sama nenek. Sayang banget? Qiu Ying, jujur aja. Alasan aku nggak usir kamu dari rumah. Karena kamu lumayan rajin di rumah. Masih bisa dipakai jadi pembantu. Ayah brengsek. Sekarang Suksu juga udah gede, aku mau bawa mereka pulang. Kakak, kamu harusnya dari dulu cerai sama si muka tembok ini. Gitu aja, kita sekeluarga bisa jalan-jalan.
Kamu nggak perlu cari alasan buat nutupin dia. Iya kak, kakak ipar baru muda cantik di rumah. Juga lebih enak dipandang daripada si muka tembok ini. Jadi kalian udah tahu dari dulu? Zhou Yu selingkuh di luar, malah mau aku hari ini. Masak makan malam Imlek buat sambutan selingkuhannya? Cuma karena Shanshan udah kasih aku anak laki-laki. Kamu yang harus ngadain pesta penyambutannya. Anak, lagi-lagi anak. Yoyu, 6 tahun ini aku juga ngorbanin masa depanku sendiri. Sepenuh hati ngurusin keluarga kalian. Dari gadis muda, sampai jadi ibu-ibu tua. Qiu Yingying, selama bertahun-tahun ini, kalian berdua makan dan pakai gratis dari aku. Aku baik hati, jadi gak mau hitung-hitungan lagi. Mulai hari ini, teken surat cerai ini. Bawa anak sialan itu pergi dari sini. Surat cerai bisa aku teken, tapi Xiao Yu masih kecil. Aku gak bisa biarin dia ikut aku menderita, jadi aku harus dapetin harta yang jadi hakku. Qiu Yingying, harta keluarga yo. Itu buat cucuku. Kamu sampah gak guna, tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan. Kamu bakal nyesel, MA, kita tanda tangan aja. Yoyu, kamu inget ya? Hari ini bukan kamu yang mau cerai sama aku. Tapi aku, Qiu Yingying. Mulai sekarang aku gak mau ngurusin lagi. Mama hebat banget. Ayo pergi. Wah, dia malah ngelunjak. Ah, dua sialan ini udah pergi. Sayang, nenek ambilin angpau buat kamu, yuk. Wah, Shanshan. Mulai hari ini, kamu udah resmi jadi Nyonya Yo. Gimana? Seneng gak? Seneng sih seneng. Tapi kan kamu janji sama aku. Hadiah buat aku, jangan lupa ya. Tenang, beberapa hari lagi aku mau ke grup Wanhao. Ngadain acara lelang batu giok, nanti. Bos Qin juga bakal dateng. Aku bakal tunjukin sendiri kemampuan ngebedain batu giokku. Wah, nanti batu yang dibeli, semua buat kamu jadi perhiasan. Kalau ini, bisa dapat perhatian dari Bos Qin. Kerja sama-sama keluarga Yo. Nanti mau apa aja, aku beliin. Kamu yang bilang ya. Aduh duitku hilang semua. Pasti itu Qiu Yingying. Nyuri duitnya, duit hilang, gimana dong? Qiu Yingying. Ternyata aku meremehin kamu. Bos Qin, ada masalah. Pelan-pelan, cerita. Tanah di Shuanglong Bay udah dibeli orang. Tanah di Shuanglongwan itu lokasinya terpencil. Dan tidak ada sumber daya yang bisa dikembangkan. Apakah ada yang sudah tahu rencana perusahaan kita lebih dulu? Katanya sepasang ibu dan anak. Cari mereka. Tanah di Shuanglongwan ini sangat penting untuk rencana masa depan grup kita. Harus kita dapatkan. Baik. Lalu, acara perjudian batu giok besok? Acara perjudian batu giok tidak usah kamu urus, aku akan datang sendiri untuk mengawasi. Baik. Yingying, selama ini karena perseteruan keluarga, aku tidak bisa pulang ke negara asal. Sekarang aku sudah jadi pemimpin keluarga Qin. Setelah aku bangun Taman Tulip Impianmu, aku akan mencarimu. Mau makan apa, ibu dan anak? Bos, 2 mangkok mie. 2 mangkok mie, 30 yuan. 1 mangkok dulu saja. Xiao Yu, Mama tidak lapar, kamu makan dulu. Bos, kami pesan 2 mangkok. Pesan berapa mangkok? Kalau tidak punya uang, pergi. 2 mangkok, tambah telur dan daging. Mama jangan khawatir. Nanti akan ada orang yang datang kasih kita uang. Kecil-kecil sudah suka bohong. Pergi, pergi. Kami tidak melayani orang miskin di sini. Orang yang bawa uang datang. Akhirnya ketemu kalian. Bos Jin, kenapa Anda datang?
Ini asisten khusus Chen dari grup Wan Hao. Dia mau bicara soal tanah di Shuanglongwan. Ibu Qiu, saya akan langsung ke intinya. Saya datang untuk membeli tanah di Shuanglongwan. Rp1.000.000 tunai. Bagaimana? 1 juta? Cukup. Tidak cukup. Sepengetahuan saya, setelah grup Wan Hao mengembangkan tanah ini jadi resor wisata, harganya akan naik 5 kali lipat. Dan keuntungan tahunannya saja 10 juta yuan. Nah, bagaimana kamu tahu rencana masa depan grup Wan Hao kami? Saya juga tahu kalau kalian tidak beli Shuanglongwan sekarang. Akan ada orang lain yang datang beli tanah ini. Nanti rencana grup Wan Hao akan gagal. Kalau tanah ini dibeli orang lain, kerugian untuk Wan Hao tidak terkira. Berapa yang kamu mau? Mengingat kamu bawahan Bos Qin, saya hanya minta 2 juta yuan, plus 10% dari keuntungan selanjutnya. Dan Ada apa lagi? undangan untuk acara perjudian batu besok. Baik. Deal. Wah, mata kamu tajam sekali, anak kecil. Kalau ada kesempatan bagus begini lagi, ingat pamannya. Oke. Sampai jumpa, Bu Qiu. Xiao Yu, kamu tahu dari mana? Kamu benar-benar terlahir kembali? Betul, aku terlahir kembali untuk mengubah nasib Mama. Kalau begitu, setelah aku meninggal di kehidupan sebelumnya, betapa susahnya hidupmu sendirian. Banyak sekali uangnya. Mama, besok kita ke acara perjudian batu, cari uang lebih banyak. Lepasin. Aku mau judi lagi. Xiao Yu, kamu yakin bisa judi batu? Serahkan padaku, pasti untung. Nggak tahu di sini. Bisa ketemu Paman Qin, teman masa kecil Mama. Di kehidupan sebelumnya, setelah Paman Qin dengar kabar kematian Mama, dia langsung jatuh mental. Di kehidupan ini, aku harus menyatukan mereka. Mama, ayo kita masuk. Baik. Kalian anjing terlantar ini, mau masuk acara perjudian batu? Qiu Yingying, kamu diusir dari keluarga Yo sampai kelaparan ya? Lihat acaranya ramai, langsung datang minta-minta. Kembalikan undangan kami. Acara perjudian batu ini dibuat oleh Wan Hao Group, pemimpin di Haicheng. Undanganku saja. Dibeli dengan harga mahal. Undangan kalian dari mana? Urusanmu apa? Kembalikan. Sayang, kurasa undangan ini palsu. Cepat robek, biar mereka nggak bisa masuk. Dan ganggu urusan kita. Betul, jangan-jangan mereka bikin Bos Qin gak senang. Ganggu kerja sama aku dengan Bos Qin. Jangan robek undangan kami. Aduh. Mau masuk? Mimpi. Dasar brengsek. Minggir sana. Untung banget ketemu Paman Qin di sini. Kamu salah orang. Mama, kamu nggak apa-apa? Apa aku terlambat kembali? Anaknya sudah sebesar ini. Bos Qin. Mereka berdua itu cuma pengemis, jangan ganggu suasana baik Anda. Kami bukan pengemis, kami datang untuk ikut acara batu giok. Kau berhak bicara di sini? Minggir sana. Kamu siapa lagi? Bos Qin, Youyu dari keluarga Yo. Tolong beri kami kesempatan kerjasama. Saya akan bekerja sepenuh hati. Kalian mau masuk? Paman Qin, kami mau masuk untuk lihat batu giok. Mereka robek undangan kami.
Kau yang robek undangan keluarga Qin? Penjaga. Awasi mereka, suruh tempel undangannya satu persatu. Baru boleh masuk. Aduh, ini Baik, Bos Qin, saya tempel. Paman antar kalian masuk. Terima kasih, Paman. Qiu Yingying. Kau bikin aku bermusuhan dengan Bos Qin. Akan kubuat kau menyesal. Dia sudah menikah, punya anak perempuan yang lucu. Mungkin dia sudah lama melupakan aku. Lebih baik jangan ganggu dia lagi. Yingying, tunggu aku. 3 tahun lagi, aku pasti kembali. Akan kunikahi kamu di perkebunan penuh bunga tulip. Cepat kembali, kalau tidak. Aku sudah jadi nenek-nenek. Tuan muda, waktunya naik pesawat. Lu Ming. Sudah 5 tahun berlalu. Apa kau sudah melupakan aku? Kalau begitu, kudoakan kebahagiaanmu. Sekarang dia mungkin sudah punya keluarga. Ibu, Paman Qin terus memandangmu. Apa dia suka sama ibu? SST, Xiao Yu jangan asal bicara. Nanti malah jadi bahan tertawaan. Tugas terpenting kita hari ini apa? Cari uang. Betul. Wah, cuma kalian dua anjing terlantar yang diusir dari rumah. Mau cari keberuntungan di sini? Hahaha, lucu banget. Masih lebih baik daripada pelakor yang tak tahu malu. Selingkuh dan suami orang, berjalan sombong di jalanan. Kamu bilang siapa selingkuhan? Shan Shan. Qiu Yingying, kami sudah bercerai. Sekarang aku dan Shan Shan itu hubungan yang sah. Kamu sudah bercerai. Bos Qin, tadi. Belum sempat jelasin ke Anda. Ini mantan istriku yang gak bisa dibanggain. Karena aku usir dia dari rumah, jadi dia agak terganggu. Bawa anak sialan, datang ke sini bikin onar. Oh, aku sekarang bakal usir dia keluar. Pasti nggak bakal ganggu pandangan Anda. Jangan balik fakta di sini. Dan apa hakmu? Usir kami keluar? Kalian berdua pembawa sial, berkali-kali ngerusak rencanaku. Sekarang aku bakal habisin kalian. Siapa yang berani sentuh dia? Ini tempat perjudian Batu Akik Grup 1HO. Siapa yang berani berkelahi di sini? Bos Qin. Dia cuma mantan istri yang aku buang. Kamu ini. Kata yang sama. Aku nggak mau ulang kedua kali. Terima kasih. Gak usah sungkan sama aku, kamu. Paman, kamu bisa jadi ayah baruku nggak? Xiao Yu. Sayang, nanti di depan Bos Qin. Kamu harus tunjukin yang terbaik, biar Bos Qin tahu kemampuanmu. Tenang aja, nanti Bos Qin pasti bakal kagum sama kemampuan judi batu akikku. Nanti, pesanan kita yang bernilai puluhan juta, tinggal dijangkau. Para tamu terhormat, maaf buat nunggu, yang ditunggu-tunggu. Pesta judi batu akik Grup Qin sekarang resmi dimulai. Bebatuan ini semua berasal dari Myanmar. Batu mentah dari tambang giok tua. Kulit dan warnanya semua kualitas terbaik, harga awal 1 juta. Memang keluarga Qin benar-benar royal. Lihat warna-warna ini, semua batu kualitas terbaik. Iya, bahan batch ini pasti yang terbaik. Bu, jangan tergoda barisan batu ini. Nggak ada satupun yang berharga. Kamu anak sialan, ngomong apa sih? Qiu Yingying, jaga anak sialanmu. Jangan biarin dia ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan kok.
Kamu, Nak, gimana kamu tahu batu-batu di atas panggung itu? Semua nggak berharga? Ini mama yang kasih tahu aku. Bu, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Bahan baku ini, warnanya terlalu murni, dan permukaannya pecah-pecah. Jadi pasti sudah dipanaskan dan diwarnai. omong kosong apa itu, menurutku. Batu dengan kualitas begini, pasti bisa menghasilkan es murni. Bahan baku ini, cuma kelihatannya bagus aja. Sebenarnya kalau dilihat satu persatu, ada bekas olahan manusia. Bahkan kalau beruntung, keluar sedikit giok, nggak ada satupun. Tak disangka, setelah bertahun-tahun tak bertemu, dia sudah paham soal batu giok. Bukan lagi gadis bodoh dulu. Qi Wingying, jangan pura-pura di sini. Ah, kamu cuma mantan istri yang kusirir keluar rumah. Lihat kaca aja dikira harta karun. Masih pura-pura jadi ahli batu, hari ini kubikin kamu lihat. Apa itu mata dewa? Kalau kamu percaya diri banget, ya beli satu, coba buka. Terus kalau kubeli gimana? Pembawa acara. Yang tengah itu kubeli, kutawar 5 juta. Yoyo ini, demi pamer di depan bos Qin. Benar-benar royal ya, Yoyo. Di industri ini terkenal punya mata tajam. Yang dia pilih seharusnya nggak salah ya. Pembawa acara, buka batunya sekarang. Oke, nggak masalah. Es murni, benar-benar keluar es murni. Bos Yo memang mata elang. Qi Wingying, lihat kan. Ini namanya kemampuan. Berani buka potongan kedua nggak? Apa yang nggak berani, pembawa acara, buka lagi. Baik, kalau Bos Yo masih percaya diri, kita tunggu saja. Sayangnya potongan kedua nggak ada hijau. Apa ini? Ini nggak mungkin. Ternyata benar kata ibu anak itu. Mata Bos Yo juga biasa aja ya. Aku nggak percaya, buka lagi, buka lagi. Buka lagi juga nggak bakal ada. Nggak mungkin, nggak mungkin. Anakku hebat, keren. Qi Wingying. Kamu si mulut sial, bikin aku nggak dapet giok. Tadi kan kamu sendiri yang mau buka. Cuma bisa nyalahin mata kamu nggak ajam. Kamu, Kalah kemampuan, harus bisa terima kekalahan. aku. Suami, hari ini kamu tidak menunjukkan kemampuanmu sama sekali. Malah kalah oleh si imut ini. Suami, bagaimana ini? Qi Wingying. Berani tidak bertaruh lagi denganku? Aku tidak percaya. Keberuntunganmu bisa terus mengalahkanku. Tidak masalah, serahkan padaku. Kamu mau bertaruh bagaimana? Sederhana. Untuk batu kasar berikutnya, kita lihat siapa yang. Batu kasar yang dibuka harganya lebih tinggi. Yang kalah tidak hanya harus membeli batu itu dengan harga 10 kali lipat, tapi juga harus berlutut dan meminta maaf kepada lawan, terus sampai puas. Baik, aku terima. Hari ini harus buat si imut ini malu di depan umum. Tunang saja, dia pasti tidak bisa menang melawanku. Hanya batu nomor 1 yang hasilnya bagus. Beberapa lainnya pasti tidak akan keluar hijau. Iya, apalagi batu kasar nomor 4, bentuknya seperti batu kerikil. Tidak mungkin keluar bahan bagus. Nomor 1 aku ambil. Qi Wingying, batu kasar dengan kualitas terbaik. Sudah aku pilih duluan. Kamu tunggu saja. Berlutut dan meminta maaf padaku. Mama, ambil yang ini saja. Hahaha. Benar-benar tidak pernah lihat dunia. Anggap batu pijakan sebagai harta. Jangan-jangan dibeli pulang untuk batu gosok kaki. Hahaha. Oh iya, aku ingat. Dia memang tidak punya uang. Jadi hanya bisa pilih yang termurah ini. Hahaha. Kalau mau beli yang lain uangnya kurang, aku bisa pinjamkan dulu. Terima kasih. Tapi, aku memang mau beli batu nomor 4.
Baik. Kalau begitu, biar aku bikin kalian kalah total. Buka batu. High Ice. Ternyata High Ice. Batu kasar High Ice ini. Nilainya 50 juta. Kiwinging, kalau kamu langsung menyerah, berlutut dan meminta maaf padaku, aku bisa kurangi 2 kali sujudmu. Batu miliknya memang yang terbaik di batch ini. Kamu yakin? Tenang Paman Qin, pilihanku pasti benar. Aku percaya pada putriku. Ambil batu nomor 4. Buka. Batu ini sudah gagal dilelang berkali-kali. Pasti tidak akan keluar apa-apa. Benar, sekarang bagus. Ibu dan anak ini pasti akan menderita. Aduh, Kiwinging, kamu benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati. nanti kamu bawa si anak sial ini mengemis di jalan. Kami akan mengasihani dan memberi kalian makanan anjing. Presenter, bagaimana hasilnya? Boskin, saya akan lihat sekarang. Batu asli nomor 4 menghasilkan kaca jais top grade hijau kaisar. Nilai 200 juta. Suami, kita benar-benar harus membeli batu ini. Dengan harga 10 kali lipat? Ini 2 miliar. Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu? 2 miliar. Bukan jumlah kecil. Saya rasa seluruh harta keluarga Yo tidak sebanding 2 miliar. Betul, kan? Kalau tidak hati-hati, keluarga Yo bisa bangkrut. Kalah taruhan ya bayar. Kiwinging, katakan, kamu pakai cara apa yang tidak pantas? Kamu tidak mungkin tahu nilai batu asli ini. Apapun caranya, itu kemampuan saya. Faktanya kamu sudah kalah. Apa mau ingkar janji? Hari ini kamu sengaja ingin menyusahkan saya. Gadis manis ini, hadirin sekalian, memenangkan pertandingan. Dengan cara tidak pantas. Dia sendiri tidak punya kemampuan asli. Jadi taruhan ini batal. Yoyu jelas-jelas curang. Figur terkena, tapi memalukan sekali. Benar, apalagi yang bisa dia lakukan selain curang? Masa mau lihat saja dirinya bangkrut? Jangan curang. Curang itu anak anjing. Bocah nakal. Siapa kamu sampai berani bicara? Yoyu, kamu berani bertindak kasar di depan saya? Boskin. Tidak berani. Saya cuma mau memberi pelajaran pada si pengkhianat ini. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Cukup. Ini acara perjudian batu keluarga Qin. Kalian bertaruh di sini. Kalah taruhan ya harus bayar. Boskin selalu adil. Yoyu curang di depan Boskin. Tidak akan berakhir baik. Betul. Coba-coba licik di depan Boskin. Pikirkan dulu diri kamu seberapa hebat. Kalah taruhannya bayar. Suami, kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Boskin, saya kalah taruhan, saya akui. Boskin, saya terima kekalahan. Saya tidak punya uang sebanyak itu sekaligus. Anda orang besar. Beri saya beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Ya, Boskin. Jangan paksa kami ke jalan buntu. Yang bertaruh dengan kalian bukan saya. Kalian harus minta pada mereka. Yinging aku. Aku tahu kalian tidak bisa mengeluarkan 2 miliar. Tapi, tinggalkan semua uang yang ada di badan kalian. Sisanya buat surat utang. Kiwinging kamu. Baik, lakukan seperti yang dia katakan. Ini semua uang yang ada di badanku, ambillah. Lihat apa lagi, sudah habis. Ini. Ambil. Punya kamu mana? Hei kamu anak kecil kurang ajar. Kamu berani melawan? Kasih dia. Sudah cukup?
Kita pergi. Tunggu dulu. Taruhan belum selesai dilaksanakan. Qiu Yingning. Jangan minta yang bukan-bukan. Kamu tidak benar-benar ingin aku berlutut di sini, kan? Karena ada pasal ini dalam taruhan, kalau kalah harus mengakuinya. Di wilayahku tidak patuh aturan, tidak takut. Diboikot oleh seluruh industri. Bos Qin tidak berani. Ying, kamu benar-benar ingin aku berlutut di depan Xiao Yu. Untukmu, aku ini ayah kandungnya. Aku tidak mengakui kamu sebagai ayah. Kamu. Kamu si manis, masih ingin aku berlutut minta maaf. Pantaskah kamu? Kamu lihat apa lagi? Jangan-jangan kamu ingin memukulku. Tamparan ini, untukmu yang tidak tahu malu, tahu ada yang punya pasangan tapi masih mau jadi orang ketiga. Merusak keluarga orang lain. Ying, Shan sudah tahu salah. Tamparan ini, untukmu yang meninggalkan istri dan anak. Menyimpan simpanan di luar. Qiu Yingning, kamu berani memukulku. Tamparan ini, untukmu yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya komitmen. Tidak layak jadi suami, tidak layak jadi ayah. Ibu pukulnya bagus. Sudah, kalian pergi. Aku orang besar tidak menghitung kesalahan orang kecil. Tidak perlu berlutut minta maaf lagi. Qiu Yingning, ini aku ingat. Kita belum selesai. Pergi. Ibu kamu hebat, tidak hanya menampar ayah brengsek, tapi juga memenangkan kembali harta yang seharusnya menjadi milik kita. Ini semua berkat kamu, si cerdik kecil. Aku sekarang dalam keadaan sulit seperti ini, bertemu dengannya. Hanya akan membuat semua orang canggung saja. Ayo kita pergi, Xiao Yu. Yingning. Aku ingin bicara denganmu. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Mama masih takut menghadapi Paman Qin. Kalau begitu, biar aku bantu dia. Paman Qin, kamu baru saja melihat semuanya. Ibuku ditinggalkan oleh ayah yang tidak berperasaan. Sekarang hidupnya sangat sulit. Xiao Yu dan Mama sudah menderita. Mulai sekarang. Ayah jahat itu tidak akan pernah lagi menyakiti Xiao Yu dan Mama. Semua ini karena aku pulang terlalu terlambat. Yingning, aku. Xiao Yu, ayo pergi. Terima kasih sudah membantu kami bicara tadi. Ying. Asisten Chen. Bos Qin, Selidiki, apa yang dia alami selama ini. Semakin detail semakin baik. baik. Mama, hari ini kita tidak hanya mempermalukan ayah jahat, tapi juga mendapat banyak uang, sungguh menyenangkan. Haruskah kita merayakannya? Kamu ingin merayakannya bagaimana? Kita pergi belanja. Sedang menggambar apa? Memang pantas disebut desainer jenius yang langsung menang saat masuk sekolah. Tapi kalau kamu suka cincin, aku belikan saja untukmu. Aku tidak mau punyamu, nanti. Aku akan memakai cincin yang aku desain sendiri. Untuk menikah dengan pria yang aku cintai. Pria yang kamu cintai. Bukankah itu aku? Belum tentu. Sekarang bagaimana? Sayang, keinginan ini tidak akan terwujud. Mama, kenapa?
Dulu Mama sangat hebat. Desainer perhiasan, hanya karena dibohongi ayah jahat. Sampai meninggalkan pekerjaan. Mungkin, ini memang takdir Mama. Tidak boleh, aku harus membuat Mama kembali menjadi diri sendiri yang bersinar. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, banyak desainer perhiasan terkenal yang menjadi terkenal melalui kompetisi ini. Bahkan ayah jahat mereka menggunakan desain peninggalan Mama untuk ikut lomba dan mendapat banyak keuntungan. Mama, ikutlah kompetisi ini. Dengan kemampuanmu, pasti bisa menang juara. Tapi peserta lombanya, semuanya desainer dari perusahaan besar. Mama nggak punya kualifikasi buat ikut. Gampang, kamu bisa ikut mewakili grup Shuanglong. Grup Shuanglong? Iya, grup Shuanglong lagi merugi parah. Sahamnya terus turun. Kita bisa pakai uang kita untuk beli sahamnya, nanti kamu bisa mewakili grup Shuanglong ikut lomba. Tapi, Bos Jin setuju nggak ya? Kita bantu dia selesaikan masalah dana. Lagi pula kalau kamu menang lomba, saham grup pasti naik tajam. Bos Jin pasti setuju. Oke, gitu aja deh. Sejak lomba batu giok kemarin, kita udah bikin marah Bos Qin, setengah pelanggan. Putus hubungan sama kita. Aduh, kalau terus begini, perusahaan kita bangkrut nih. Semuanya gara-gara si Qiu Yingning itu. Sama si bocah nakal itu. Ngomong gitu sekarang buat apa? Yang penting sekarang adalah bikin perusahaan kita hidup lagi. Aku cuma perempuan, ngomong sama aku buat apa sih? Dulu, kamu jemput kami berdua pulang. Bilang mau kasih kami hidup enak. Tapi sekarang, hidup enaknya nggak kebagian. Baru berapa hari udah bangkrut. Ada ide. Beberapa hari lagi ada lomba desain perhiasan. Bos Qin jadi tamu undangan. Kita bisa ikut lombanya. Buat deketin Bos Qin. Aduh, cuma modal karyawan cupu di perusahaan kita. Ikut lomba desain, nanti malah ditertawain orang. Ya dulu Qiu Yingning. Kan desainer perhiasan, waktu kuliah dapat banyak penghargaan. Banyak karyanya dulu yang aku sembunyikan. Kita bisa pakai karyanya buat ikut lomba. Sayang, kamu pinter banget. Gak nyangka Yingning selama ini udah ngalamin susah sebanyak ini. Kasih tahu, untuk upacara penghargaan lomba desain perhiasan ini, aku nggak akan hadir. Aku mau awasi langsung pembangunan Taman Tulip. Biar cepat ungkapin perasaan ke Yingning. Bos Qin, kayaknya kali ini Anda beneran gak boleh absen. Nona Qiu Yingning juga ada di daftar pesertanya. Nanti, aku akan menikah dengan pria yang aku cintai, memakai cincin rancanganku sendiri. Oke. Aku akan menyerahkan penghargaan itu kepada Yingning sendiri. Tinggal 3 hari lagi lomba desain perhiasannya. 3 hari ini, Mama akan fokus sepenuhnya merancang karyanya. Xiaoyu harus jadi anak baik ya? Mama, tenang saja buat desainmu. Beberapa hari ini Xiaoyu yang urus Mama. Selesai. Asisten Chen, apa Bos Qin hari ini punya waktu? Asisten Chen, kumohon. 5 menit saja. Aku cuma mau ketemu Bos Qin 5 menit. Lupakan saja niat kalian. Bos Qin tidak akan menemui kalian. Ini. Bos Qin tidak mau ketemu kita. Gimana dong? Kalau nggak ketemu, kita tunggu di sini. Aku nggak percaya dia nggak muncul. Si imut ini kok datang juga? 2 pembawa sial ini, ketemu mereka pasti nggak ada untungnya. Waktu itu dia yang merusak kerja samaku dengan Bos Qin. Kali ini, jangan sampai dia merusak lagi. Xiaoyu, menurutmu Mama bisa nggak? Tenang aja, Mama. Juara lomba desain perhiasan kali ini. Pasti Mama yang dapat. Ayo pergi. Qiu Yingning, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini kan tempat lomba desain perhiasan. Kamu cuma bisa cuci baju dan masak.
Ibu rumah tangga, datang ke acara kelas tinggi kayak gini. Nggak malu? Jangan pikir cuma karena dapat duit entah dari mana. Lalu bisa sombong. Lepas kulitmu itu. Cuma pantas jadi babu. Berdiri di sini aja. Udah ngerusak citra lomba desain perhiasan. Waktu itu aku kasih muka boskin. Jadi aku nggak urusin kamu. Kali ini kamu masih nggak tahu diri. Lihat, aku usir kamu keluar. Berani-beraninya. Kami datang buat ikut lomba desain perhiasan. Kalian ikut lomba desain perhiasan? Bikin ketawa aja. Yang ikut lomba desain perhiasan hari ini kan semuanya desainer top di industri. Mereka mewakili perusahaan masing-masing. Kamu cuma ibu rumah tangga. Nggak punya hak ikut lombanya. Gimana kamu tahu aku nggak punya hak? Karya Mama sudah diserahkan ke juri. Mama nggak cuma punya hak, tapi juga pasti bisa menjadi juara lombanya. Ki Winging, si imut ini ikut kamu. Yang lain nggak belajar, kemampuan membual malah makin jago. Xiao Yu nggak bohong. Memang ada buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kalian berdua. Sepasang sampah yang cuma bisa omong doang. Lihat kursi di depan, itu buat peserta lomba, dan di atasnya ada nama peserta. Kalian bilang ikut lomba. Coba cari nama kalian, biar semua lihat. Cari ya cari. Xiao Yu, kenapa? Kok nama Mama nggak ada? Ki Winging ngomong. Kamu bawa sampah ini ke sini, apa maumu sebenarnya? Aku kan udah daftar. Aku nggak peduli apa maumu. Bawa sampah ini pergi dari sini. Atau jangan salahkan aku. Berhenti. Asisten Chen. Asisten Chen, aku tahu pasti Anda mau mengusir sampah yang nyelundup ini. Tenang. Hal kecil ini nggak perlu Anda urus, aku saja. Kamu siapa? Nona Qiu, silakan ikut aku. Tempat Anda di paling depan. Rupanya Paman Qin siapkan kursi lebih bagus buat Mama. Terima kasih ya. Sama-sama. Ki Winging ini ternyata kenal Bos Qin. Kenapa Qiu ingin duduk di baris pertama? Bukannya itu cuma buat orang penting? Aku meremehkan Ki Winging nih. Dia ternyata dekat sama asisten Chen. Itu nggak bagus buat kita dong. Cuma asisten doang, nggak ancam kita. Ayo. Para tamu terhormat, selamat datang di kompetisi desain perhiasan ini. Setelah juri menilai karya semua peserta satu persatu dan membandingkan, ada satu desain yang dapat pengakuan bulat dari juri dan jadi juara kompetisi desain perhiasan tahun ini. Pasti semua penasaran karya juaranya. Dari perusahaan mana? Kompetisi desain perhiasan kali ini, karya yang jadi juara berasal dari Grup Shuanglong. Hore, Mama hebat. Senang apa? Nggak tahu orang kira. Kalian yang menang. Ki Winging, dasar sampah. Karyanya juga sampah. Lebih baik perusahaan kita kirim desainer sendiri. Kalian berdua jahat. Mau pakai lagi desain Mama aku untuk menang lomba. Menangkan lomba. Gimana sih kamu ngomong sama bapak kamu sendiri? Yoyu, kita berdua sudah gak ada hubungan lagi. Kalau kamu berani lagi mengancam anakku, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Kamu siapa sih? Berani-beraninya sombong di depan aku? Mama, kita gak usah ikut-ikutan sama mereka. Kamu sebentar lagi naik panggung terima hadiah. Kalian berdua, muka tebal banget sampai jarum baja aja. Gak bisa tembus. Kalian mau naik panggung terima hadiah? Telinga tuli ya? Orang bilang juaranya itu desainer dari grup Shuanglong. Gimana kamu tahu aku bukan desainer? Iya, gimana kalian tahu Mamaku bukan? Hah? Grup Shuanglong itu levelnya tinggi. Kalian sanggup? Benar-benar meremehkan orang. Ki Winging, jangan bohongi diri sendiri. Kamu pura-pura peserta lomba. Cuma mau tunjukin diri di depan orang penting Hai Cheng. Biar cari laki-laki yang bisa nafkahin kalian berdua. Jangan mimpi. Sepatu bekas kayak kamu gak ada yang mau. Jangan ngomong gitu ke Mamaku. Mamaku gak bohong. Apapun yang kalian bilang, gak bakal ubah fakta. Sebentar lagi aku datang bukti Maria. Kalian kena. Cuma badut yang marah-marah gak jelas. Siapa yang bilang badut? Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk pemimpin grup Shuanglong. Bos Jin, naik panggung beri pidato. Di sini, aku mau berterima kasih sama seseorang. Dia bukan cuma selamatkan grup Shuanglong dari masalah, tapi juga menangkan juara pertama kontes perhiasan ini.
Dia desainer perhiasan terhebat yang pernah aku temui. Dengar ga? Kalian berdua sampah di depan? Desainer grup Shuanglong itu. Desainer paling hebat. Kalian berdua siapa sih? Mari kita sambut perwakilan desainer perhiasan grup Shuanglong. Naik panggung jelaskan konsep desainnya. Gimana sih? Desainer grup Shuanglong kan jelas-jelas mama. Gembar-gembor meleduk. Sok kuat. Mari kita sambut perwakilan desainer grup Shuanglong. Qiu Yingying, naik panggung. Aku kan udah bilang mamaku juaranya. Aku desainer karya pemenangnya. Qiu Yingying. Semangat mama. Mama yang terbaik. Selanjutnya, aku akan jelaskan konsep desainku. Aku yakin banyak cewek yang semua pernah berfantasi akan muncul seorang pangeran berkuda putih, lalu memberimu cincin yang hanya milikmu sendiri. Cincin yang satu-satunya. Di momen sakral ini, dia juga secantik bunga. Jadi, Yingying, akhirnya kau menjadi seorang desainer hebat. Kau tidak pernah berubah. Masih sama bersinarnya. Si imut itu ternyata benar-benar desainer grup Shuanglong. Grup Shuanglong tidak bisa kita langgar. Ayo pergi sebelum ketahuan. Tenang, kita kesini cari Boskin. Jangan menyerah sampai akhir. Desain ini mirip banget dengan punya kita. Tentu mirip, ini desainnya dia. Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Nanti ketahuan kita mencuri desainnya. Dia yang mencuri desain kita. jadi konsep desain saya adalah harapan agar wanita bisa percaya diri, kuat, dan berkembang secantik bunga. Presentasi yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita persilakan Ketua Liu Asosiasi Perhiasan Hai untuk menyerahkan hadiah. Tidak bisa, ini kesempatan emas. Untuk mendekatkan mama dan paman Qin. Tunggu. Kakek ini tidak boleh memberi hadiah ke mama. Nak, kenapa tidak boleh kakek? Beri hadiah ke Ibu Qiu? Karena mama ingin paman Qin yang memberikannya. Paman Qin namanya Qin Luming. Nak, ini bukan urusan kita. Boskin sudah sangat menghormati saya dengan hadir sebagai tamu di kompetisi ini. Permintaanmu tidak bisa kami penuhi. Xiao Yu baik, turun tunggu mama. Saya yang akan beri hadiah. Saya yang beri hadiah ke juara kita. Kau masih hebat seperti dulu. Semangat mama. Tunggu. Dia tidak pantas dapat piala ini. Karena karyanya hasil plagiat. Kau licik. Karya peserta Qiu Yingying. Baik dari konsep produk maupun gayanya. Sangat mirip dengan grup Yo kami. Jadi saya curiga dia menjiplak. Karya grup Yo. Benar? Karya ini saya dan suami saya. Desain dengan susah payah, tidak boleh dicuri orang. Sejak kompetisi perhiasan didirikan, belum pernah ada yang berani ikut dengan karya plagiat. Karya Nyonya Qiu, kalau memang menjiplak orang lain, dampaknya akan sangat buruk. Kakek, jangan percaya dia. Orang ini jahat banget. Karya desain saya, semuanya hasil kerja saya sendiri. Dikerjakan semalaman. Saya tidak menjiplak. Yoyu yang memfitnah saya. Yoyu, di acara Batu Giok terakhir. Kamu sudah pelin-pelan, tidak menepati janji. Hari ini bilang ini menjiplak. Apa buktimu? Boskin, waktu itu cuma salah paham. Tapi kali ini, saya bilang dia menjiplak. Karena saya punya bukti yang kuat. Semuanya, sejujurnya, Nyonya Qiu Yingying ini
sebenarnya adalah mantan istri saya. Dia menikah dengan saya 4 tahun, setiap hari di rumah cuma bisa cuci baju, masak, bersih-bersih. Soal desain perhiasan, dia sama sekali nggak ngerti. Kalian nggak percaya? Lihat saja tangannya. Tangan ini, mana kayak tangan desainer? Tangan ini jelas-jelas sering kerja kasar. Tangan pembantu di rumah saya aja nggak sekasar tangannya. Om Kin, Mama selama ini banyak menderita. Walaupun tangan Yinging kasar, itu cuma bukti dia terlalu capek kerja sehari-hari. Gak bisa jadi bukti langsung dia menjiplak. Betul, tangan Mama kasar karena ketemu bajingan kayak kamu. Bos Qin benar, Youyu. Kalau bilang Nyonya Qiu menjiplak, sebaiknya tunjukkan bukti langsung. Iya, omong kosong. Keluarin buktinya. Bukti. 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 Mau bukti? Saya punya. Kamu licik. Ini adalah desain awal grup Yo kami. Kalian bandingkan saja, pasti ketahuan. Qiu Yingying dia menjiplak. Desain kami, ini terlalu mirip. Kayak hasil satu orang. Qiu Yingying benar-benar penjiplak. Turun. Penjiplak nggak pantas menang. Turun. 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 Cukup. Saya percaya Yinging. Dia bukan orang seperti itu. Desain-desain ini adalah yang ditinggalkan Mama di keluarga You sebelumnya. Sekarang dipakai ayah bajingan untuk menjebak Mama. Dasar anak sialan, tutup mulutmu. Jangan percaya kata-kata anak sialan ini. Desain-desain ini jelas-jelas saya dan istri saya Xiaoshan yang merancang dengan susah payah. Iya, ini semua kami yang desain. Desainer pada umumnya akan menambahkan tanda khusus di karyanya. Kalian punya? Tanda khusus apa? Kami tidak pernah buat begitu. Kalian tidak punya. Saya punya. CEO. Ini tanda khusus Mama saya. Ini desain Mama saya. Di setiap halaman pojok kiri atas ada gambar tulip. Wah, benar ada tulip. Desain Ibu Qiu. Memang ada tulipnya. Artinya, kalau di desain Youyu juga ada gambar tulip, berarti mereka menjiplak desain Yinging. Betul, Paman Qin pintar sekali. Untung Xiaoyu kasih tahu saya duluan. Youyu dan Xiaoshan akan memakai desain saya untuk ikut lomba. Kalau tidak, saya tidak bisa membela diri. Berdiri. Di desain ini, benar ada gambar tulip. Youyu, masih mau bilang apa? Saya. Dia. Hanya ada satu kebenaran, ayah bajingan. Yang menjiplak desain Mama untuk ikut lomba. Lalu balik tuduh dan menjebak Mama. Youyu, kalian berdua berani di depan saya. Pakai cara licik begini menjebak Yinging. Asisten Chen, Ya, bawa mereka berdua, layani baik-baik. kalian mau apa? Bos Qin, saya cuma ingin kerja sama dengan Anda sekali saja. Kerja sama denganmu cuma akan mencoreng nama Bos Qin. Bos Qin, Qiu Yingying, lagi-lagi kau yang rusak rencanaku. Youyu, hari ini saya atas nama grup Xuanglong ikut lomba. Kau tanpa izin saya bawa karya saya ikut lomba, lalu tuduh saya plagiat. Saya akan mewakili grup Xuanglong menuntut Anda secara hukum. Tunggu saja surat peringatan dari pengacara. Bawa dia pergi. Qiu Yingying, kau tunggu saja. Kau memang kejam. Penjahatnya sudah ditangkap, Paman Qin, kakek ketua. Penghargaan ibuku belum diberikan. Benar. Upacara penganugerahan dilanjutkan. Sekarang, Bos Qin akan memberikan penghargaan kepada juara kontes desain perhiasan, Ibu Qiu Yingying.
Selamat, Yinging. Dulu kau bilang ingin menjadi desainer perhiasan terhebat. Kau berhasil. Yang kudapat hari ini bukan cuma penghargaan ini, yang lebih penting adalah keberanian untuk berdiri di hadapanmu. Di hatiku, kau selalu yang terbaik. Grup Shuanglong bisa mendapatkan desainer sehebat ini. Kok tidak pernah dengar Bos Jin cerita? Tadi kesempatan bagus, Ibu dan Paman Qin. Belum sempat bicara 2 patah kata, sudah dipotong oleh kakek ketua ini. Benar-benar bikin kesal. Ketua Liu bercanda, Nona Qiu ini adalah pemegang saham besar grup Shuanglong. Oh begitu, Nona Qiu. Apa ada minat bekerja di asosiasi perhiasan kami? Wah, Ketua Liu, jangan merebut orang seperti ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bos Qin. Sampai jumpa, Ketua Liu. Ketua Liu, saya antar. Aduh, si kecil ini pikirannya ruwet banget. Paman Qin, Ibu ada yang mau bilang sama kamu. Yinging, aku juga ada yang mau bilang. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar? Baik. Ini salahku, tidak menepati janji kembali mencarimu. Membuatmu menderita begitu banyak. Bukan salahmu, toh yang menyakitiku bukan kamu. Kamu, beberapa kali ini kamu tidak membawa keluarga. Kamu pasti sudah punya anak, ya? Aku tidak punya anak. Juga belum menikah. Sebenarnya, 6 tahun lalu aku sudah kembali ke sini mencarimu. Tapi karena perebutan kekuasaan keluarga, aku diserang di tengah jalan. Jadi terpaksa bersembunyi. 3 bulan yang lalu. Setelah posisiku sebagai kepala keluarga stabil, aku terus menyuruh orang menghubungimu. Tak disangka. Kita bertemu di pameran batu mulia. Kukira kau sudah lama melupakan aku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku tidak pernah melupakanmu. Setiap hari, aku ingin bisa segera bertemu denganmu. Paman Jin, sudah siap semua? Tenang, semuanya sudah siap. Kalau begitu, ayo mulai. Oke. Salah kamu, ide bodoh apa yang kau pikirkan? Harus mencuri desain ini untuk ikut kompetisi desain perhiasan. Nah, sekarang bagaimana? Tidak hanya gagal memperbaiki hubungan dengan Bos Qin, malah dipukuli sampai begini parahnya. Sekarang beneran mau bangkrut nih. Kau pikir aku mau? Siapa sangka si Jalang Qiu Yinging itu ternyata jadi desainer grup Shuanglong. Aduh. Lihat. Ku bilang kenapa si Bos Qin ini berkali-kali bantu Qiu Yinging. Ternyata si Jalang Qiu Yinging ini dari dulu udah nempel sama Bos Qin ya. Dasar kau Qiu Yinging. Sudah buat aku sengsara begini, jangan harap kau bisa enak. Ayo. Sepertinya, setelah usaha keras si baby ini, masalah hati mereka berdua akhirnya terurai juga. Wah, Bos Qin yang biasanya dingin sama cewek. Hari ini kok bisa aktif banget ya. Nona Qiu ini beneran beruntung ya. Kalau nanti bisa masuk keluarga Qin, wah, langsung melesat ke langit nih. Mamaku bukan tertarik sama latar belakang keluarga Paman Qin. Baiklah, Nona kecil, terserah katamu. Sepertinya sekarang, meski Mama dan Paman Qin bersama, akan dianggap cari muka. Baiklah, aku akan buat Mama jadi orang kaya beneran. Mama, cepat ke sini. Xiao Yu, kamu ke taman sekarang, mau olahraga? Apa sih? Aku ingat koran di kehidupan sebelumnya memberitakan. Hari ini, distributor perhiasan terbesar nasional, Nyonya Hailun, kecelakaan di depan taman, meninggal dunia dengan tragis. Maksudmu CEO perusahaan perhiasan terbesar nasional? Xiao Jewelry, sekaligus desainer perhiasan top internasional, Master Hailun itu? Iya, dia. Kalau kita selamatkan dia, sebelum kecelakaan terjadi, pasti dia akan balas budi. Mama punya kesempatan jadi desainer perhiasan Xingyao. Dasar kamu licik, Mama meski sangat mengagumi Master Hailun, juga sangat ingin bekerja di Xingyao, tapi kita tidak boleh membalas budi. Ini tidak benar, mengerti tidak?
Xiaoyu tahu, tapi ibu, kalau kamu tidak menyelamatkan Master Hailun, dia akan meninggalkan dunia ini. Xiaoyu benar, bagaimanapun juga. Ia adalah bagi-bagi oleh orang. Aneh, aku ingat berita terakhir bilang, saat Hailun kecelakaan, banyak kakek nenek bantu menolong di sini kok. Satu kakek nenek pun tidak ada. Xiaoyu, apa kita salah jalan? Paman, tanya dong, biasanya kakek nenek di sini nggak nari square dance? Kalian salah jalan, lapangan nari square dance di gerbang selatan. Sini gerbang utara. Makasih paman, ibu waktunya mepet, kita cepat pergi. Ibu di sana. Berhenti. Lihat apa yang terjadi di depan, ya, aku cek sekarang. Siapa yang tidak tahu muka, berani halangi kendaraanmu? Turun harus sopan ya, baik. Kamu ini perempuan gila dari mana? Nggak takut mati? Cepat minggir. Jangan terus maju, nanti terjadi kecelakaan. Ngomong apaan? Kamu tahu nggak yang kamu halangi? Kendaraan siapa? Nanti bikin urusan Master Hailun tertunda. Kamu sanggup tanggung jawab? Aku tahu yang di mobil itu Master Hailun. Kalau dia terus maju, dia akan mati. Benar-benar gila. Kalau nggak minggir, aku nggak segan. Kenapa bilang aku akan mati? Anak saya bilang Anda akan kecelakaan. Anakmu? Iya nenek, kalau kalian terus maju, akan ditabrak truk besar. Apapun tujuanmu, bohong untuk menghentikanku. Sekarang tolong segera pergi, aku masih ada urusan. Kalau tadi kita tidak berhenti, yang ditabrak mungkin kita, berarti mereka datang untuk menyelamatkanku. Untung, mencegah terjadinya tragedi. Xiaoyu, ayo pergi. Tunggu, aku salah paham. Terima kasih banyak. Syukurlah Master Hailun baik-baik saja. Sebagai desainer perhiasan, aku juga tidak tega melihat legenda dunia perhiasan jatuh. Kamu juga desainer perhiasannya? Betul, ibuku bahkan juara lomba desain perhiasan. Kalau ibu sudah baik-baik saja, kami pamit dulu. Tunggu sebentar, kalau tidak keberatan, aku ingin mengundang kalian. Mampir ke rumahku untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Boleh, nenek, tapi siapkan es krim untukku ya. Baiklah, nenek pasti suruh orang siapkan. Es krim yang paling enak. Kamu pasti Qiu Yinging kan? Kok ibu tahu namaku? Jujur saja, tujuan aku ke Haicheng ini adalah mencari seseorang yang punya kemampuan desain luar biasa dan cukup paham pasar perhiasan Haicheng. Untuk jadi kepala cabang Haicheng, Star Shine, ku. Makanya sebelum datang, aku sudah lihat datamu. Nenek, jadi ibu mau ibuku jadi kepala cabang Haicheng Group Star Shine? Ibu serius? Aku sudah selidiki untuk pasar Haicheng. Kamu sangat kenal dengan grup Wan Hao dan grup Shuanglong. Punya keunggulan alami. Aku juga lihat karyamu. Di lomba desain perhiasan, berani dan detail. Sangat aku sukai. Kamu adalah orang terbaik di pikiranku. Tapi, Tenang saja nenek, pasti ibuku bisa menangani pekerjaan ini. baik, aku pasti berusaha sebaik mungkin menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Bagus sekali. Aduh, tadinya kukira urusan ini bakal butuh beberapa hari. Tak disangka lancar sekali. Ying, denganmu di sini, aku jadi tenang. Dulu aku benar-benar buta. Kok bisa tertarik sama kamu? Sampai melahirkan anak laki-laki. Sekarang begini jadinya. Perusahaan malah disita debt collector. Mau kami berdua makan angin aja? Sudah, aku sudah pusing. Oh ya? Sekarang kamu bosan denganku? Mending aku mati aja. Aduh, sudah, jangan lebay. Terus kamu sudah ada ide? Distributor perhiasan terbesar nasional, Grup Star Shine. Baru punya kepala cabang di Haicheng, katanya punya anak perempuan. Kita cari tahu kesukaannya, kasih hadiah besar buat anaknya. Buat dia senang. Mungkin bisa bantu kita lewati kesulitan ini. Kita masih punya uang buat beli hadiah dari mana? Kan masih ada rumah. Rumah? Mau jual rumah? Memang ada cara lain? Kiwinging, aku bisa sampai seperti ini. Semua gara-gara kamu. Nanti kalau aku sudah bangkit,
Aku pasti buat kamu berlutut dan minta ampun di depanku. Bos Qin, kepala cabang Haicheng dari grup Xingyao, mengundang Anda untuk berdiskusi kerjasama. Grup Xingyao adalah distributor perhiasan terbesar di negeri ini. Mereka biasanya tidak menganggap serius perusahaan lain. Sekarang mereka yang mendatangi kita, mau aja kita kerjasama. Entah apa yang diinginkan. Kepala cabang yang baru ini. Omset Wan Hao tahun ini turun drastis sebelum Anda ambil alih. Lubang keuangan besar juga perlu segera ditutup. Kalau kali ini Xingyao benar-benar mau kerja sama dengan kita, bagi Wan Hao, ini juga kesempatan bagus untuk pulih kembali. Baiklah, biar aku yang temui dia. Lihat apa maksudnya. Kalian berdua kenapa di sini? Bukannya sudah kubilang, jangan sampai kulihat kalian lagi? Masih belum pergi? Bos Qin, kami. Ini kan grup Xingyao, mereka seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Bos Qin, ini grup Xingyao. Kami datang untuk bicara kerjasama dengan grup Xingyao. Kamu mengusir kami seperti ini, keterlaluan sekali. Yu, berani sekali kamu berkata seperti itu pada Bos Qin. Kamu cari mati? Apa yang harus kutakutin? Nanti kalau aku sudah kerja sama dengan grup Xingyao, posisiku di Haicheng tidak lebih rendah darinya, bukan kamu. Dia benar. Kami di sini toh tamu. Tidak baik menolak permintaan tuan rumah. Tahu saja. Mama, kamu mondar-mandir, kepalaku pusing. Tenang saja, Paman Qin sayang kamu sampai tidak karuan. Mana mungkin tidak suka denganmu yang sekarang? Xiaoyu, ngomong apa sih? Aku cuma belum terbiasa dengan identitas baruku untuk menemuinya. Bos Qiu, Qin Luming, Bos Qin sudah sampai. Ada juga yang namanya Yoyu ingin bertemu Anda. Yoyu? Dia datang kenapa? Usir dia keluar, ya. Tunggu dulu. Mama, kalau ayah brengsek ini cuma diusir begini saja, dia pasti tidak akan mudah menyerah. Mending kita manfaatkan kesempatan ini. Pelajaran yang baik. Selama apa yang ingin kau lakukan? Hehehe. Tuan Yo, Presiden kami mengundang keduanya untuk bertemu di kantor. Bos Qin, maaf. Anda akan menunggu lebih banyak di sini. Semoga beruntung. Bos Qin, mengapa orang yang bertanggung jawab atas Xingyao bertemu mereka terlebih dahulu? Ini terlalu buruk untukmu. Saya pikir dia sangat menarik. Kepala baru Xingyao. Orang seperti apa? Masuk. Yoyu mendengar bahwa istrimu adalah perhiasan ini. Apakah juara kontes desain adalah yang di sebelah Anda? Bos Qiu, kau bilang itu mantan istriku. Yang ini di sisiku sekarang. Istri saya saat ini, Xiao Shan. Xiao Shan tidak mendengar apa-apa. Yoyu, kau benar-benar buta. Bahkan istri yang baik bisa meninggalkan. Mengapa tidak berkata apa-apa? Aku merasa salah. Itu karena mataku yang buta. Anda benar. Sayang sekali. Jika itu adalah pemenang kontes desain perhiasan, aku akan memilih. Karena kalian tidak memiliki hubungan. Kalau begitu lupakan saja. Hei Bos Qiu, beri aku kesempatan. Pikirkan lagi, selama Anda bekerja sama dengan saya, aku bisa menikah lagi dengan Qiu Yingna. Hei, kau. Yoyu, kau tidak memiliki hati nurani. Aku tidak punya uang. Apa gunanya aku ingin anakku? Yoyu, kau benar-benar putus asa. Bagaimana Anda bisa menjadi Qiu Yingning? Anda sekarang adalah grup Xingyao. Kepala baru cabang Haicheng.
Benar sekali. Bagaimana mungkin? Yoyu, aku pikir kau lelah. Tidak ada perasaan. Anda adalah orang yang tidak manusiawi. Kamu bahkan bisa meninggalkan anak kandungmu sendiri. Kamu bahkan tidak pantas menjadi manusia. Kamu ayah jahat. Jika nanti kamu berani lagi membuat masalah untuk ibu, ibu tidak akan pernah berpihak padamu. Keluarkan mereka dari sini. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kiwinging. Boskin, grup Sinyao. Sudah mau aktif mencari kerjasama dengan kita, tapi sekarang malah membiarkan kita menunggu sini, tanpa peduli sama sekali. Menurutku, grup Sinyao sama sekali tidak bermau niat baik untuk bekerja sama dengan kita. Ah, Yoyu dan yang lainnya, kan belum keluar juga. bukan, Yoyu dia. HMPH. Bukankah mereka datang untuk membicarakan kerjasama? Menarik sekali. Boskin, Presiden meminta kamu ke ruang kerja. Boskin, apakah Anda benar-benar mau masuk? Presiden baru grup Sinyao ini kelihatannya tidak mudah. Apa yang ditakutkan? Paling-paling itu jamuan makan berbahaya. Masa bisa kita dimakan habis? Sudah sampai di sini, kenapa tidak mau masuk? Maksud Anda, setelah Anda menyelamatkan Guru Hailun, dia menjadikan Anda kepala cabang grup Sinyao di Haicheng? Ya, Aku benar-benar tidak menyangka, Guru Hailun ternyata sangat percaya padamu. aku juga tidak menyangka. Paman Qin, apakah kamu menyukai ibu yang sekarang? Sioyu, jangan bicara sembarangan. Paman tidak hanya menyukai ibu yang sekarang, ibu yang dulu dan ibu yang masa depan. Paman semuanya menyukai. Kalian? Aduh, sakit sekali. Shan. Singkirkan tangan kotormu, aku tidak mau kamu bantu. Shan, ada apa denganmu? Bagus sekali, aku dan anakku sudah tidak penting lagi buatmu kan? Baiklah, sekarang aku akan ajak anakku cari ayah yang kaya, HMPH. Kiwinging. Jangan berpikir karena kamu jadi kepala grup Sinyao, aku tidak bisa menangani kamu. Ah, Shan, tidak seperti yang kamu pikirkan. Presiden, lihat ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Begitu sampai kantor pagi ini, kami menemukan seluruh karyawan kantor. Semua menerima pesan ini. Boskin, pagi ini sejak awal, pesan ini sudah menyebar ke seluruh kantor. Sekarang sudah heboh banget. Saham Sinyao dan Wanhao juga terpengaruh. Mulai turun. Harus selidiki sampai tuntas. Siapa yang menyebarkan berita bohong ini? Siap. Siapkan mobil. Ke Sinyao. Maaf, Boskin. Presiden Direktur bilang sedang sibuk, tolong pulang saja. Mama, kenapa nggak mau ketemu Paman Qin? Pasti dia khawatir banget sama Mama. Karena aku, dia malah difitnah. Kalau aku ketemu dia sekarang, cuma bikin keadaan makin runyam. Nggak ketemu dia itu pilihan terbaik. Hubungan Paman Qin dan Mama baru aja mulai membaik. Hasilnya jangan sampai rusak begitu aja. Aku punya ide, lihat caraku. Boskin. Masih mau nunggu? Nunggu. Ini gak mau ketemu aku. Pasti biar aku gak ikut terseret. Tapi yang penting buat aku bukan soal terseret atau enggak. Yang penting itu dia. Paman Qin. Xiaoyu,
Mamamu mana? Paman Qin, nggak usah nunggu. Selama rumor belum hilang, Mama nggak akan ketemu kamu. Oh ya? Kalau Yingyi nggak mau ketemu, aku bakal nunggu di sini terus. Paman Qin, kalau kamu beneran pengen ketemu Mama, aku ada cara buat bantah rumor itu. Beneran? Paman Qin, aku tahu kamu dan Mama saling mencintai. Kalau semua orang tahu cerita kalian berdua, nggak akan ada yang percaya rumor itu lagi. Tapi... Terus aku harus gimana sekarang? Aku ingat kamu janji sama Mama mau ke Taman Tulip. Buat ungkapin perasaan. Sekarang saatnya yang tepat. Tapi Yingyi sekarang. Tenang aja, Mama urusanku. Kamu siapin dulu di Taman Tulip. Sebelum jam 2 siang. Aku pasti bawa Mama tepat waktu ke sana. Lagi gambar apa? Memang pantas jadi desainer jenius yang menang award pas baru masuk. Tapi kalau suka cincin, aku kasih aja. Nggak mau. Nanti aku mau pakai cincin. Yang aku desain sendiri waktu nikah sama cowok yang aku sayang. Pria yang kau cintai. Bukankah itu aku? Belum tentu. Kak Luming, sekarang cincinnya sudah siap. Aku yang desain sendiri, sungguh berharap suatu hari kau bisa memakaikannya untukku. Ibu? Di dalam hati ibu jelas sangat peduli pada Paman Qin. Kenapa tidak menemuinya? Xiao Yu, kamu masih kecil. Kamu belum tahu apa itu desas-desus yang menakutkan. Sekarang dia sudah terkena imbas karenaku. Aku tidak bisa lagi membuat kehadiranku membawa masalah lebih besar baginya. Ibu salah, apa ibu? Takut Paman Qin terkena imbas karena ibu? Apa ibu saat hadapi kesulitan hanya ingin lari? Xiao Yu, Sejak Xiao Yu terlahir kembali, berjuang bersama ibu melawan ayah brengsek, menangkan perhiasan. Juara kontes desain, lihat Paman Qin dan ibu bersama. Temukan kembali keindahan awal. Xiao Yu sungguh senang. Karena Xiao Yu lihat ibu adalah ibu yang percaya diri dan berani. Selamat Yingyi, dulu kau bilang. Ingin jadi desainer perhiasan terhebat, kau berhasil. hari ini yang kubawa bukan cuma penghargaan ini. Lebih penting keberanian berdiri di depanmu. Di hatiku, kau selalu yang terbaik. Paman suka ibu yang sekarang. Ibu masa lalu dan masa depan. Paman juga suka. Ya Qiu Yingning. Bahkan Xiao Yu tahu harus ikuti kata hati. Kenapa kau lupa? Ibu, Paman Qin selalu menunggumu. Ajak aku temui dia. Ibu, Paman Qin ada di dalam menunggumu. Ibu semangat ya. Hang. Paman Jin sudah siap semua? Tenang, aku sudah gunakan semua koneksi dan sumber daya grup Shuanglong yang bisa dipakai. Undang lebih dari 30 media berita untuk siaran langsung pertemuan Bos Qiu dan Bos Qin ini. Dari awal sampai akhir. Bagus sekali. Demi kalian, aku ini sampai pusing 7 keliling. Jangan kecewakan aku ya. Bos Qin, tenang saja. Karena Xiao Yu sudah mengatakan akan membawa Nona Qiu ke sini. Nona Qiu pasti akan datang. Jangan terburu-buru. Sudah, cuma kamu yang banyak bicara. Yingning.
Tunggu aku ya. 3 tahun lagi aku pasti akan kembali. Akan menikahi kamu di perkebunan yang penuh dengan tulip. Kalau gitu kamu harus cepat pulang. Nanti aku jadi nenek-nenek loh. Jangan mengerik mata mencubit pada saya. Di belakang Bos Qin. Paman Jin, kita bisa mulai sekarang. Oke. Halo, semuanya sudah siap kan? Jangan sampai melewatkan detail apapun. Pastikan semua pertemuan antara Bos Qiu dan Bos Qin. Semua detailnya harus terekam. Oke, silakan pergi. Yenging. Aku tahu kamu pasti akan datang. Halo teman-teman, hari ini aku bawa kalian lihat berita besar. Lihat siapa yang ada di sana, benar sekali. Itu pasangan yang baru saja jadi gosip, wow. Halo semuanya, ini adalah stasiun TV Berita Haicheng. Saya adalah reporter Xiao Mao. Hari ini saya akan membawa kalian untuk mengetahui berita hangat yang paling kalian pedulikan. Bagaimana, tidak buruk kan? Kerja bagus. Kamu tidak lupa janji kita kan? 6 tahun yang lalu. Aku sudah berjanji padamu, akan membangun sebuah perkebunan tulip untukmu. Aku akan melamarmu saat musim di mana tulip mekar paling indah. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Tidak terlambat, sama sekali tidak terlambat. Ini salahku, setelah aku bercerai aku selalu merasa rendah diri. Aku tidak mau kamu melihat sisi burukku yang menyedihkan. Yinging, aku tidak peduli itu, di hatiku. Kamu tidak pernah berubah sama sekali. Kamu selalu menjadi dirimu yang paling sempurna. Yinging. Aku tidak pernah lupa janji kita. Maukah kamu menikah denganku? Aku. Waduh, ini ada apa ini? Bos Qiu, apa yang terjadi denganmu? Tenang-tenang, semuanya berjalan normal. Kakak Luming. Bisakah kamu bantu saya pasangkan ini? Teman-teman, apakah kalian dengar itu? Qiu Yingying dan Qin Luming. Ternyata mereka sahabat sejak kecil, bahkan sudah menjalin janji sehidup semati. Pasangan ini benar-benar cocok ya? Wah, astaga. Situasinya berbalik 180 derajat. Ternyata yang berselingkuh dalam pernikahan bukan Qiu Yingying, melainkan mantan suaminya, Youyu. Ini, Nanti, aku akan menikah dengan pria yang kucintai. Menggunakan cincin rancanganku sendiri. Kali ini, akulah yang duluan. oke. Akhirnya mereka pun bersama. Sungguh perjalanan yang panjang. Jangan sedih, bukankah mereka sudah bersama? Sayangku, mari kita doakan mereka. Wah, Kalian berdua, pria dan wanita ini. Kalian mau kemana? sekarang tidak hanya perusahaanmu disita, tabunganmu juga habis. Rumah ini kapan saja bisa disita Ban. Kalau aku tidak bawa susu pergi sekarang, apa harus tinggal di sini? Ikutmu menderita kelaparan? Susu, kamu juga tidak mau ayah lagi? Susu, ayo pergi. Qiu Yingying, ini semua salahmu. Kau mendorongku ke ujung tanduk. Bu, ibu sudah berdandan sejak pagi, sudah cantik sekali. Xiao Yu, Paman Qin sebentar lagi akan menjemput kita untuk foto prewedding. Cepat bantu ibu lihat.
Apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Wanita yang jatuh cinta memang bikin pusing. Qiu Yingying. Yoyu, kamu mau apa? Mau apa? Kalian berdua, besar dan kecil, membuatku kehilangan keluarga. Hari ini, akan kubawa kalian ikut ke neraka bersamaku. Bensin. Kamu jahat. Paman polisi pasti akan memasukkanmu ke penjara. Tangkap aku? Tidak perlu mereka tangkap. Akan kubuat kalian mati bersamaku. Tunggu. Yoyu, ini urusan antara aku dan kamu. Tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu. Kumohon, bisakah kamu melepaskan Xiaoyu? Hah? Lepaskan dia? Bisa. Asal kau berlutut dan memohon padaku. Bu, jangan. Baik. Aku berlutut. Bu, jangan. Sekarang kau bisa lepaskan Xiaoyu, kan? Mama. Apa yang harus dilakukan? Ada apa? Bos Qin, kamu akhirnya datang. Barusan Yoyu membawa seember bensin, menerobos masuk ke kantor Bos Q, dan mengunci pintu kantornya. Kami berteriak-teriak. Di dalam juga tidak ada yang membukakan pintu. Apa? Mama. Hah? Qiu Yingying, kamu juga merasakan hari ini. Kamu tidak menepati janji. Hah? Menepati janji, kalian membuatku kehilangan istri dan anak. Masih ingin aku melepaskan kalian, kamu bermimpi. Xiaoyu adalah putri kandungmu sendiri. Jangan berlagak mesra ibu dan anak di sini. Mama, apapun yang terjadi di kehidupan ini, Xiaoyu akan selalu melindungimu. Berhenti. Yingying, Xiaoyu, tidak apa-apa. Kamu pantas mati. Bos Qin. Aku tahu salah, aku tidak berani lagi, ampunilah nyawaku. Hari ini kamu harus. Bos Qin. Kamu terluka. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Xiaoyu tidak apa-apa, nanti ada Paman Qin di sini. Tidak akan ada lagi orang jahat yang mengganggu kalian. Bos Qin. Yoyu bagaimana penanganannya? Serahkan ke kantor polisi. Sisa hidupnya, biarkan dia habiskan di penjara. Ya, Qiu Yingying, ayo pergi. Qiu Yingying. Aku benar-benar hanya luka kecil, sungguh tidak perlu istirahat total di tempat tidur. Luka tusuk ini siapa tahu beracun atau tidak. Kalau lukanya tidak ditangani dengan baik, sangat mudah terinfeksi dan meradang. Kamu nurut saja, tunggu dokter datang. Nanti diperiksa dengan baik. Benar-benar, Paman Qin harus nurut ya. Baik, aku nurut. Aku, ada kotoran apa di wajahku? Terima kasih, hari ini menyelamatkan kami tanpa mempedulikan diri sendiri. Aku di jari manismu, mengenakan cincin ini. Kamu adalah orangku. Nanti kalau ada yang berani mengganggumu, meski mempertaruhkan nyawa, aku akan melindungimu. Tangan. Paman Qin juga harus melindungiku ya. Tentu saja aku akan melindungi Xiaoyu dengan baik. Tapi, Xiaoyu, sebaiknya ubah cara memanggilnya, ya? Papa ganteng. Nah, baru benar. Siapa yang mengajarimu memanggil Papa Ganteng?